Halo teman-teman, sampai berjumpa lagi di ruang belajar matematika. Sekarang kita akan membahas tentang oh, trigonometri. Trigonometri bagian yang pertama ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi trigonometrinya sendiri, mari kita bahas tentang ukuran sudut dulu ya. Oke, dalam trigonometri itu nanti ukuran sudut yang pertama itu adalah putaran. Putaran, nah ini adalah 1/360 putaran. Gambarnya seperti ini. Kemudian kalau gambarnya, ini wilayah yang diarsir ya teman-teman ya, yang warna abu-abu ini menandakan dia seperempat putaran gitu ya, berputar sejauh seperempat putaran. Dan kalau yang wilayah abu-abu ini sudah separuh atau setengah putaran. Nah, ini sudah abu-abu seluruhnya, artinya dia sudah menempuh satu putaran. Nah, nanti ukuran sudut itu eh, putaran, putaran itu berarti ya udah putaran aja gitu ya, pakai gambar. Nah, kemudian yang simbol yang berikutnya adalah derajat. Derajat itu simbolnya adalah ini titik-titik berapa derajat gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini satu putaran itu artinya menempuh 360 derajat gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah radian. Ini ukuran sudut yang kedua adalah radian. Radian itu simbolnya adalah titik-titik radian. Rad gitu ya, kita sikat. Oke, nah nanti ada definisi kita mengubah putaran menjadi derajat menjadi radian gitu ya teman-teman ya. Nah, radian itu apa? Radian itu adalah ukuran sudut pusat sejauh alfa. Ini alfa itu lambang sudut gitu ya teman-teman ya. Suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jarinya. Nah, begini gambarnya. Ini panjang busur ini A ke B, busur AB, AB, busur, nah itu adalah sama dengan R, sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi ini adalah segitiga sama sisi ya teman-teman ya. Nah, ini sama. Maka ini sudutnya 60, ini adalah sudut alfanya tadi. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian definisinya adalah em, sudut AOB. Nah, AOB adalah yang ini alfa, itu adalah busur AB dibagi R radian. Gitu. Ini definisinya. Kemudian definisi yang kedua, 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Jadi ini 360 itu sama aja dengan 2pi radian. Nah, ini dalam derajat, kemudian ini dalam radian. Nah, kemudian berarti 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian gitu ya teman-teman ya. Ini definisinya. Berarti pi dalam trigonometri itu besarnya adalah 180 derajat gitu ya teman-teman ya. Ini catatannya. Jangan pernah kalian menggunakan 22/7 atau 3,14 dalam trigonometri. Oke, pi itu beda di trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh soal. Selesaikan soal berikut ini. Bah, ukuran sudutnya gitu ya teman-teman ya. 2/3 putaran itu sama dengan berapa derajat? 2/3. Tadi definisinya adalah satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, ini catatannya. Berarti kalau 3/2 2/3 putaran, putaran itu kalau diubah dalam derajat dia adalah 360 derajat, maka putaran itu kita ganti jadi 360 derajat. Maka jadinya, nah supaya cepat menghitungnya ini disederhanakan dulu. Jadi 120 kali 2, jadinya adalah 240 derajat. Oke, berarti di sini 240 derajat. Oke, ini derajatnya. Nah, gitu. Kemudian ubah lagi dalam radian. Nah, ini kalian bebas mau pakai yang derajat menjadi radian atau dari putaran menjadi radian gitu ya, teman-teman ya. Tadi 1 derajat definisinya adalah dia sama aja dengan pi per
180 derajat radian. Nah, gitu. Maka, ini ada dua cara nih. Cara yang pertama, kita memakai dari putaran menjadi langsung radian ya. Berarti 2/3. Definisi putaran, satu putaran itu adalah 2 pi radian. Maka putarannya kita ganti jadi 2 pi radian. Nah, maka jadinya adalah, ini dicoret ya bisa, jadinya 4/3 pi radian. Nah, gitu. Ini adalah 4/3 pi radian. Atau cara yang kedua adalah dari derajat menjadi radian. Caranya adalah 240 derajat dikali, nah 1 derajat itu adalah pi per 180 derajat radian. Nah, jadinya adalah, ini kita sederhanakan, bagi berapa dulu nih? Kalau susah, kita bagi dulu pakai 60. Kalau pakai 60, ini berarti jadinya 30, 60. Jadi 3 ya. Jadi 3, ini bagi 60 jadi 4. Nah, jadinya adalah 4/3 pi radian. Nah, ini hasilnya akan sama. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian teliti, sama-sama telitinya, menghitungnya pasti hasilnya sama. Oke, kemudian kita lanjutkan. 1/5 pi radian jadi berapa putaran? Nah, ini berarti dibalik ya teman-teman ya. Dari radian menjadi putaran. Berarti kalau tadi satu putaran sama dengan 2 pi radian, nah kalau radian, maka caranya adalah 1/5 pi dibagi, karena tadi putaran jadi radian itu kan dikali 2 pi. Kalau dibalik, dari radian jadi putaran, maka dibagi 2 pi. Gitu ya teman-teman ya. Pi-nya kita coret, jadinya adalah 1/10 putaran. Nah, ini berarti 1/10 gitu ya. Kemudian putaran jadi derajat. Nah, berarti ini tinggal gampang. 1/10 putarannya diganti 360 derajat. Tinggal dibagi 10 nih, jadi 36 derajat. Gitu ya, teman ya, 36 derajat. Oke, lanjut. 135 derajat diubah jadi radian. Nah, tadi ingat yang ini tadi pakai cara yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, berarti 135 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Nah, itu sederhanakan. Bagi berapa? Kalau susah, bagi 5 dulu. Boleh. Bagi 5 berarti di sini jadi 2, 5. Yang ini bagi 5 jadinya 3, ini kan 15. 36. Nah, terus sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa? Nggak bisa. Ya udah, berarti 25/36. Coba, benar enggak ini. Em, 135 dibagi 5 gitu ya, teman-teman ya. Kalau susah ya. Ini jadinya dapat 2. Di sini dapat 10. 35. Oh, ini bukan 25 ya. 35 bagi 5 jadi 7. Ini 7. Oke. Kemudian tadi yang 180 bagi 5. Benar nggak nih? Ini 15 kan? Jadi 3 ya. Nah, ini sisanya berapa? 30. Berarti 6. Benar nih. Nah, 27 sama 36 bisa disederhanakan lagi. Jadi gini, supaya kelihatan ya. 27/36 pi radian. Sederhanakan lagi, sama-sama bagi 3. Berarti ini dapat 9, bagi 3 jadi 12. Masih bisa sederhanakan lagi nih, bagi 3 jadi 3, ini jadi 4. Nah, jadilah di sini 3/4 pi radian. Jangan lupa pi-nya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, jadi putaran. Nah, dari radian jadi putaran. Radian ke putaran ini tadi udah. Berarti tadi dibagi 2 pi ya. Oke, berarti mana tadi? 3/4 pi dibagi 2 pi. Pi-nya coret. Jadinya 3/4 dibagi 2/1. Nah, jadinya 3/4 kali 1/2 gitu ya teman-teman ya. Nggak ada yang bisa dicoret. Jadinya 3/8. 3/8 putaran. Gitu. Oke, nah sekarang yang D.
Berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11? Nah, kita buat jam dulu nih. Nah, ini 12. Kemudian 11 di sini. Ini 11. Nah, ini di sini 9 ya. 9. 10. Nah, ini adalah 90 derajat. Dibagi berapa? 1, 2. Nah, 1, 2, 3. Berarti artinya 90 bagi 3 gitu ya teman-teman ya. Jadinya 30 derajat. Nah, jadinya ini adalah 30 derajat. Gitu teman-teman. Oke, berarti per ini adalah 30 derajat. Oke, kita lanjutkan. Hmm, Konsep dasar sudut. Oke, teman-teman. Sudut itu adalah hasil rotasi dari sisi awal, hasil rotasi ya, sisi awal, initial side, sisi awal, ke sisi akhir, terminal side, gitu. Nah, gambarnya begini. Sisi awal itu selalu mulai dari X positif ya, teman-teman ya. Ini adalah 0 derajat di sini. Nah, ini 0 derajat, selalu dari arah timur ya, teman-teman ya. Nah, ini sisi awal, kemudian ke sisi akhir. Nah, ini adalah sudutnya. Kita simbolkan pakai alfa boleh, beta boleh, gitu ya. Oke. Sisi akhir. Nah, sisi akhir tadi terminal side. Oke, ini bertanda positif. Positif. Arahnya ke sana, gitu ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini berlawanan arah jarum jam. Nah, kenapa begitu? Nanti kita kenal ada kuadran gitu ya, teman-teman ya. Kuadran itu melambangkan eh, Kartesian ya teman-teman ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, X positif itu selalu 0 derajat. Nanti muternya ini X positif, Y positif itu kuadran satu namanya. Di sini 90 derajat. Ini kuadran satu gitu ya. Nah, karena 90-nya di sini, 0-nya di sini, pasti lanjutannya ke sini ya. Di sini 180 derajat. Di kuadran 2. Kemudian di sini 270 derajat. Karena ini 90-an ya, teman-teman ya. 360 dibagi 4. Jadi ini 90-an derajat. Ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu ya. Nah, kalau muternya ke sana, ke atas, ini kan sesuai arah kuadran, maka dia positif gitu ya. Dan kalau kita lihat perputaran jarum jam, ini melawan arah jarum jam ya, karena kan jarum jam ke bawah ya. Nah, kita perhatikan yang gambar kedua, sisi awal itu selalu di X positif, itu 0 derajat. Nah, sisi akhirnya ada di sini, maka arahnya ke sana. Ini min alfa ya, teman-teman ya. Ini arahnya adalah minus. Ini searah jarum jam. Nah, diingat ya, teman-teman ya. Kalau searah jarum jam, itu justru negatif. Kenapa? Karena dia melawan arah kuadran. Ya, kuadrannya kan ke atas, tapi ini ke bawah. Karena arahnya ke bawah, maka dia masuknya langsung ke kuadran 4 kemudian 3 nah kebalik, maka dia minus, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih ada catatannya. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, maka sudut betanya itu disebut sudut koterminal. Nah, teman-teman, ini perhatikan gambar. Jadi kalau nah ini awalnya di sini, kemudian sudutnya di sini, ini adalah alfa, maka betanya yang mana? Betanya yang ini sisanya ini. Ini adalah beta. Beta itu adalah koterminal. Jadi alfa plus beta itu pasti 360 derajat. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini tadi yang saya bilang kuadran. Nah ini alfanya segini. Ini alfa. Oke. Nah, betanya berarti sisanya. Karena alfa tambah beta tadi 360 derajat ya. Sudut standar sama sudut koterminal. Sudut standarnya itu yang dimaui ya. Oke, yang diminta. Sisanya itu yang koterminal. Oke. Nah, kuadran tadi, kuadran satu 0 sampai 90 derajat ya. 90 derajat sampai 180 namanya kuadran 2 dan seterusnya ya. Oke. Aku coba soal. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini. Nah, ini sudut standarnya ya. Ini yang sudut yang diminta gitu. Nah, yang A 45 derajat kita buat koordinatnya dulu. Ini 0 derajat selalu di sini ya.
45 derajat itu kan antara 0 sampai 90 derajat ya, antara ini. Maka ada di kuadran satu ya. Di kuadran satu berarti sini. Nah, ini kan di setiap kuadran itu besarnya 90 derajat. Maka 90 derajat bagi dua. Kira-kira aja ya. Nah, ini adalah garis akhirnya ya. Arah sudutnya ke sana. Kenapa ke sana? Karena positif nilainya ya. Ini adalah 45 derajat. Gitu. Nah, sekarang yang B. Ini A. Yang B minus 150. Nah, minus 150 berarti dia searah jarum jam ya. Searah. Berarti melawan arah kuadran. Oke. Ini 0 selalu dari sini. Arahnya. Nah, kemudian ke bawah. Begitu ya. Nah, kita hitung dulu. Min 150 itu adalah dari min 90 derajat min berapa? Sisanya. Berarti 60 ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah kuadran 4. Nah, yang ini adalah kuadran 3. Gitu ya. Nah, tapi searah. Kita buatnya ke sini. Ini min 90 derajat. Kita udah eh, dapat nih kuadran 4. Kita tinggal menggambar 60 derajat di kuadran 3, tapi dari 270 ya. Nah, ini kan 90. Supaya dapat 60, kita bagi 3 ya, teman-teman ya. 1, 2. Nah, karena min 60 berarti ini. Ini 90, ini, nah, kita dapat di sini. Buat tanda panahnya ya, supaya ketahuan arah putarnya kemana. Ini min 90 derajat, yang ini min 60 derajat. Karena ini per ini 30-an ya, teman-teman ya. Begitu yang B. Kemudian yang C, 360. Nah, kita ubah dulu nih. Eh, dia adalah 360 ditambah berapa nih? Dia berlawanan arah jarum jam ya, ke atas ya. Ditambah berapa nih? Kita hitung dulu ya. 660 dikurangi 360. 00, yang ini 300 berarti. Nah, 300 di kuadran berapa? Berarti ini satu putaran ya. Ini adalah satu putaran. Nah, ini berarti di kuadran 3 ya, teman-teman ya. Kuadran 3. Gini. Berarti kita gambar dulu ininya, sumbunya 0 derajat. Satu putaran kita gambar dulu satu putaran. Nah, kemudian 300 itu kita pecah dulu. 300 derajat itu adalah 180 ditambah berapa nih? Berapa 300? 200 berarti 120 ya, teman-teman ya. Nah, sebentar. Salah ini kuadran 4 ya, teman-teman ya. Bukan kuadran 3 ya. Kan dia lebih dari 270 ya. Ini 270 derajat ditambah berapa? 40. Oke, ini derajat ya. Oke, berarti ini derajat harusnya lebih tinggi ya. Oke, berarti ini di kuadran 4. 30 derajat di kuadran 4. Oke, berarti ini 90, ini 180, ini 270. Nah, kemudian 30 berarti dapat segini ya. Ini kan, nah ini terakhirnya. Nah, begini tanda-tanda ya. Ini satu putaran, yang ini adalah 360 derajat, yang ini 90, ini 90, ini 90, yang ini adalah 30 derajat. Begitu. Oke, jelas teman-teman? Oke, nanti dicoba lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke perbandingan trigonometrinya. Nah, perhatikan teman-teman, kalau perbandingan trigonometri itu selalu harus ada segitiga siku-siku ya, teman-teman ya. Harus segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, nanti ada rumus ABC-nya ya. Nah, kita perhatikan dulu. Ini segitiga siku-sikunya adalah segitiga ABC dengan siku-siku di C gitu ya. Maka eh, sudut BAC, BAC itu adalah sudut A. Sudut A besar atau sebesar alfa gitu ya. Nah, kemudian sudut ABC, ABC itu adalah beta atau sudut B gitu ya. Teman-teman ya. Pokoknya yang di tengah itu apa? Kalau
yang di tengah adalah A, berarti yang diminta adalah sudut A gitu ya. ABC yang di tengah B berarti sudut B gitu. Nah, kemudian si sudut ACB itu adalah sudut C ya sebesar 90 derajat gitu ya. Nah, kemudian sisi-sisinya AB AB itu adalah sisi miring. Kenapa dia sisi miring? Karena sisi AB itu adalah sisi yang di depannya sudut 90 derajat. Nah, ini kan lebih kecil dari 90 derajat ya. Ini juga iya. A tambah B itu adalah 90 derajat ya. Karena sudut A, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu adalah 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B itu adalah 90 derajat. Itu karena apa? Karena sudut C adalah 90 derajat. AB adalah sisi yang paling panjang. Jadi dia namanya adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, ini adalah sisi C. Kenapa? C kecil ya, karena dia ada di depannya sudut C besar gitu ya. Nah, kemudian si B, AC itu adalah sisi B. Kenapa dia di depannya sudut B gitu ya. Nah, ini CB adalah sisi A. Kenapa dia di depannya persis sudut A gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang perbandingan trigonometrinya sin A. Nah, sin A yang diminta yang ini A gitu ya. Sin itu perbandingannya nah, atau sin alfa ya, sama aja ya, sin A atau sin alfa. Perbandingannya adalah depan per miring. Nah, teman-teman, karena ini A di sini, maka ini adalah depannya si A. Depan A, gitu ya. Kemudian miringnya mana? Ini tetap miring. Nah, gitu. Maka besarnya adalah A per C, gitu. Nah, kemudian yang kedua, cos A atau cos alfa itu adalah cosnya, berarti dia samping. Ini adalah sampingnya. Ya, karena ini udah depan, maka yang satunya, sisi siku yang satunya adalah samping. Samping per miring. Nah, maka dia adalah, nilainya adalah sampingnya B per miringnya C. Gitu ya. Yang ketiga adalah tan A atau tan alfa. Nah, tan itu adalah perbandingannya adalah depan per samping. Oke, desa ya. Jadi A per B. Oke, perbandingan trigonometri yang berikutnya. Nah, kosekan, kosekan A, kosekan alfa itu adalah, nah ini kebalikannya dari sin, sepersin. Alfa. Nah, berarti karena sepersin, berarti ini dibalik aja ya, jadi C per A. Nah, rumusnya apa berarti? Mi D. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah yang kelima adalah sekan A. Sekan A atau sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos. Jadi dia adalah seper cos alfa. Nah, nilainya adalah berarti cosnya tadi B per C, berarti ini C per B. Atau misal. Itu ya, kita balik ya. Oke. Yang keenam adalah kotangen. Kotangen dari A. Kotangen itu adalah sepertan. Kebalikan dari tan, gitu ya. Berarti karena tannya tadi A per B, berarti di sini B per, gitu ya. Jadinya adalah SAD. Oke, karena kebalikannya ya. Nah, ini adalah 6 macam perbandingan trigonometri gitu ya, teman-teman ya. Silahkan dibaca lagi modulnya. Jangan terbalik ya, teman-teman ya, terutama untuk segitiganya. Segitiga siku-siku, siapa yang di depannya, siapa sisi yang di samping, siapa miringnya. Itu kalian harus paham betul, jangan ketukar. Supaya nanti perbandingannya tidak terbalik gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang contoh soal. Nah, diketahui nilai tan M itu adalah 16 per 30 dengan sudut M itu di kuadran 1. Tentukanlah nilai sin M dan sekan M. Oke, kita gambar dulu segitiganya ya teman-teman ya. Nah, ini
Dia ada di kuadran satu, maka kita buat segitiga siku-siku di kuadran satu. Ini adalah M, gitu ya, teman-teman ya. 16, nah diketahui tan. Tan M itu adalah, rumusnya adalah, tan itu apa? Desa. Nah, karena sudut M di sini, maka depannya di sini ya. Ini D. Kemudian sampingnya yang di sini, ini pasti miring ya. Kenapa miring? Karena dia ada di depannya sudut siku. Oke. Nah, karena tan M-nya nilainya adalah 16/30, artinya 16 itu adalah depannya, berarti ini adalah 16, kemudian 30 adalah sampingnya, ini adalah 30. Nah, sekarang miringnya berapa? Kita hitung dulu ya. Pakai rumus apa? Nah, kalau ada segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras gitu ya teman-teman ya. Coba kita back lagi ke sini tadi. Nah, dari segitiga siku-siku ini, rumus Pitagorasnya apa? Rumus Pitagorasnya adalah, saya tulis di sini. Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku yang pertama dikuadratin tambah sisi siku-siku yang kedua dikuadratin gitu ya. Kalau yang ditanya sisi miring. Kalau sisi siku-siku yang ditanya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat ya. Atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini rumus Pitagorasnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal yang tadi, yang ditanya adalah apa? Miringnya. Oke, karena miringnya, maka kita pakai C kuadrat tadi ya. Nah, ini anggap A, ini anggap B, ini anggap C gitu ya. Nah, berarti teman-teman, supaya sederhana, maka ini kita bagi berapa nih? Supaya sederhana ya, mereka kelipatan dari berapa nih? 4, bukan. Berapa? Sama-sama habis dibagi 2 aja. Coba 16 itu adalah 2 kali 8. Oke. 30 adalah 2 kali 15. Oke. Yang nggak bisa ya teman-teman ya. Ya udah, berarti ini pakai sisi 8, ini pakai 15. Oke, berarti C kuadrat adalah, kita pakai dibagi dulu ya. Ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Nanti ini hasilnya dikali 2 gitu ya. Teman-teman ya. Kita pakai angka sederhananya dulu. 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 15 kuadrat berapa? Nah, ini 2, 5 ya. Oke, ditambah 8 kuadrat, 64. Tambah dulu. Sama dengan, jadi 225 tambah 64. 9, 8, 2. Oke, jadi 289. Diakarin. C sama dengan akar dari 289. Berapa nih? Ayo, berapa caranya? Berarti, berapa? Sebentar. Oke, akar dari, kenapa ini? Oke. Akar dari 289 adalah 17 ya, misalnya ya. Anu, 7, 17. Oke. Berarti ini miringnya, kan tadi dibagi 2. Maka C di sini adalah 17 kali 2 ya. Berapa nih? 17 kali 2. 4. 34. Oke. 34. Oke. Ini adalah 3. Nah, sudah dapat nih segitiganya, sudah lengkap ukuran sisinya. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Sin M adalah, sin itu tadi perbandingannya apa? Buka lagi catatannya tadi. Oke, depan per miring ya. Oke, depannya berapa? Depannya tadi, kita pakai yang sederhana aja ya. Ini pakai 17 aja ya. Karena nanti kita harus menyederhanakan lagi. Oke, depannya tadi kita pakai 8 per 17. Oke, selesai. Biarin bentuknya begini ya. Kemudian secant. Secant M. Oke, secant tadi apa? Seperkos ya. Oke, 1/cos M. Nah, seperkos berarti cos itu rumusnya adalah
Cos alfa dari rumusnya apa? Samin. Oke, berarti ini misa ya. Misa. Nah, miring berapa? 17. Sampingnya berapa? 15. Ya udah, begini aja. Oke, ketemu ya jawabannya ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti silahkan dipelajari lagi ya. Oke, sekarang, nah tugasnya, teman-teman, supaya kalian lancar, maka silahkan coba kerjakan latihan 1 dan latihan 2 di buku catatan kalian ya. Ingat, nanti akan saya cek pekerjaan kalian. Oke, terima kasih. Silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Oke.